Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Sabtu tanggal 30 Desember tahun 2023, saya akan mengomentari Fachri Hamzah dan Pak Lizon dulu menantang Gibran Cawapres, sekarang memuji-muji. Dulu Pak Lizon dan Fachri Hamzah sering mengkritik Presiden Joko Widodo yang menyatakan jalan tol itu tidak penting, yang penting rakyat bisa hidup, makan. Ditambah lagi adanya rencana penentuan Gibran Rakabuming dijadikan calon wakil presiden dan tidak setuju dijadikan Gibran Rakabuming jadi calon wakil presiden karena katanya pelongo-pelongo, masih bocil, umurnya baru 36 tahun, padahal syaratnya 40 tahun, baru 2 tahun wali kota Solo, dianggap belum ada pengalamannya, ditambah belum pernah anggota DPR, gubernur, dan menteri, terus meloncat calon wakil presiden. Masih tudingan tidak baik tersebut ditujukan kepada Gibran Rakabuming. Setelah Presiden Joko Widodo mendatangi keluarganya selaku besarnya Anwar Usman, selaku Ketua Mahkamah Konstitusi, mengeluarkan putusan nomor 90 tahun 2023 menjadikan Gibran Rakabuming memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden. Setelah calon presiden Prabowo Subianto menentukan Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden, semua pendukung partai politik meliputi Erlangga Hartarto selaku Ketua Umum Partai Golkar dan Menteri Koordinasi Zulkifli Hasan selaku Ketua Umum Partai Amanat Nasional sekaligus Menteri Perdagangan, Agus Harimurti Yudhoyono selaku Ketua Umum Partai Demokrat, Yusril Iza Mahendra selaku Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Menteri zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Fachri Hamzah selaku Ketua Umum Partai Gelora dan mantan Wakil Ketua DPR, termasuk Pak Lizon kader Partai Gerindra heran dan kecewa Prabowo Subianto menunjuk Gibran Rakabuming calon wakil presiden karena kelima partai politik pendukung calon presiden Prabowo Subianto tidak dilibatkan menentukan Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden untuk mendampinginya. Terpaksa semua partai politik pendukung Prabowo Subianto mendukung kebijaksanaan calon presiden Prabowo Subianto. Berdasarkan kebijaksanaan calon presiden Prabowo Subianto menentukan Gibran Rakabuming calon wakil presiden, mendampinginya berakibat Fachri Hamzah dan Pak Lizon memuji-muji setiap langkah Gibran Rakabuming, termasuk memuji-muji Gibran Rakabuming waktu melakukan debat dengan Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar, menyatakan penyampaian materi debatnya sangat bagus dan meyakinkan serta menguasai materinya. Demikian juga akan mengcounter dari pihak lawan yang menjelek-jelekkan Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden. Fachri Hamzah dan Pak Lizon tidak konsekuen dengan pernyataannya dulu dan mencela-mencela, tidak berani menyatakan yang benar di muka umum bahwa Presiden Joko Widodo telah menginjak-injak hukum dengan kekuasaannya menyuruh besarnya Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan nomor 90 tahun 2023 yang cacat hukumnya, membuat Gibran Rakabuming memenuhi syarat calon wakil presiden, mendampingi calon presiden Prabowo Subianto, serta membentuk politik dinasti atau politik keluarga yang bertentangan dengan prinsip demokrasi, membuat Joko Widodo haus kekuasaan serta menuding pengkhianat bangsa. Diduga Fachri Hamzah dan Pak Lizon tidak berani menyatakan yang benar takut nanti mendapat teguran keras dari calon presiden Prabowo Subianto. Tetapi sifat Pak Lizon dan Fachri Hamzah sebagai pendukung yang baik yang loyalitas sama calon presiden Prabowo Subianto
yang menyadari posisinya dalam partai politik sebagai pendukung calon Presiden Prabowo Subianto. Harapan saya, Pak Lijon dan Pak Fahri Hamzah jangan suka menjelek-jelekan orang lain di luar dugaannya menjadi pasangan yang didukungnya. Dulu Pak Lijon dan Pak Fahri Hamzah sering mengkritik Presiden Joko Widodo, menyatakan bahwa jalan tol itu tidak penting, tidak bisa dimakan. Yang penting ekonomi masyarakat yang bisa dinikmati rakyat, itu yang paling penting. Itulah kritikannya, masih banyak lagi kritikannya Pak Lijon kepada Presiden Joko Widodo tersebut. Ditambah lagi adanya rencana penentuan Gibran Rakabuming dijadikan calon wakil presiden dan sangat tidak setuju dijadikan Gibran Rakabuming jadi calon wakil presiden. Karena katanya pelongo-pelongo, masih bocil, umurnya baru 36 tahun, padahal syaratnya 40 tahun. Baru 2 tahun wali kota Solo, dianggap belum ada pengalamannya. Ditambah belum pernah anggota DPR, gubernur, dan menteri. Terus melompat calon wakil presiden, masih tudingan tidak baik tersebut ditujukan kepada Gibran Rakabuming. Jadi setelah Gibran Rakabuming ada rencana untuk jadikan dia sebagai calon wakil presiden, mendapat tudingan bahwa dia katanya pelongo-pelongo, masih bocil, dan umurnya baru 36 tahun, belum 40 tahun. Di samping itu juga katanya dia baru 2 tahun wali kota Solo dan sebagainya. Dan juga katanya belum ada pengalamannya, ditambah belum pernah anggota DPR, gubernur, dan menteri. Terus melompat jadi calon wakil presiden. Setelah Presiden Jokowi mendatangi keluarganya selaku besannya, Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan nomor 90 tahun 2023 menjadikan Gibran Rakabuming memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden. Sehingga pada saat itu di mana Presiden Joko Widodo mendatangi saudaranya Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi untuk mengeluarkan keputusan nomor 90 tahun 2023 tersebut, sehingga Gibran Rakabuming memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden. Setelah calon presiden Prabowo Subianto menentukan Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden, semua pendukung partai politik meliputi Erlangga Hartarto selaku Ketua Umum Partai Golkar dan Menteri Koordinasi Zulkifli Hasan selaku Ketua Partai Amanat Nasional sekaligus Menteri Perdagangan Agus Harimurti Yudhoyono selaku Ketua Umum Partai Demokrat, Yusril Issa Mahendra selaku Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Menteri Zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Fahri Hamzah selaku Ketua Umum Partai Gelora dan mantan Wakil Ketua DPR, termasuk Pak Lijon, kader Partai Gerindra, heran dan kecewa Prabowo Subianto menunjuk Gibran Rakabuming calon wakil presiden karena kelima partai politik tidak dilibatkan menentukan Gibran Rakabuming sebagai calon presiden untuk mendampinginya. Terpaksa semua partai politik mendukung Prabowo Subianto, mendukung kebijaksanaannya calon presiden Prabowo Subianto tersebut. Berdasarkan kebijaksanaan calon presiden, Prabowo Subianto menentukan Gibran Rakabuming calon wakil presiden mendampinginya, berakibat Pak Fahri Hamzah dan Pak Lijon memuji-muji setiap langkah Gibran Rakabuming, termasuk memuji-muji Gibran Rakabuming waktu melakukan debat dengan Mahfud MD. Dan Muhaimin Iskandar menyatakan penyampaian materi debatnya sangat bagus dan meyakinkan serta menguasai materinya. Demikian juga akan mengcounter dari pihak lawan yang menjelek-jelekan Gibran Rakabuming sebagai pihak lawan yang menjelek-jelekan Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden. Pak Fahri Hamzah dan Pak Lijon tidak konsekuen dengan pernyataannya dulu dan mencela-mencela tidak berani menyatakan yang benar di muka umum bahwa Presiden Joko Widodo telah menginjak-injak hukum
dengan kekuasaan menyuruh bersama Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan nomor 90 tahun 2023 yang cacat hukumnya membuat Gibran Rakabuming memenuhi syarat calon wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto serta membentuk politik dinasti atau politik keluarga yang bertentangan dengan prinsip demokrasi, membuat Joko Widodo haus kekuasaan serta menuding pengkhianat bangsa. Diduga Fahri Hamzah dan Pak Lijon tidak berani menyatakan yang benar, takut nanti mendapat teguran keras dari calon presiden Prabowo Subianto. Tetapi sifat Pak Lijon dan Fahri Hamzah sebagai pendukung yang baik yang loyalitas sama calon presiden Prabowo Subianto yang menyadari posisinya dalam partai politik sebagai pendukung calon presiden Prabowo Subianto. Harapan saya Pak Lijon dan Fahri Hamzah jangan suka menjelek-jelekan orang lain di luar kedugaannya menjadi pasangan yang didukungnya. Sekian dan terima kasih.